Nah, sebelumnya kan udah dikasih tahu ya untuk persiapannya. Mmm, untuk persiapannya itu ada beberapa file yang harus kalian siapin. Pertama, kita framework PHP-nya itu pakai, kode Igniter ya. Kenapa pakai kode Igniter? Karena, kode Igniter ini masih umum dipakai ya di Indonesia banyak banget untuk kebutuhan skripsi juga, atau untuk KP mungkin kalian juga kebanyakan pakai CI ya. Kalau Laravel mungkin itu untuk tingkat lanjutnya, itu kalian bisa belajar sendiri aja gitu. Nah, download-nya di mana? Nanti kalian bisa download ya di sini, di codeignitor.com, nanti ada di, menu download. Nah, ini, masalah versi, yang terbaru itu versi 4 ya. Versi 4 ini udah hampir, sama kayak Laravel, jadi kalau ngoding itu awal-awal, pakai Composer ya, gitu. Nah, kalau yang bakal kita praktikin sekarang, kita pakai CI3 dulu deh ya, gitu. Soalnya, kalau versi 4 kan ya, ini ada hubungannya juga sama PHP versi baru gitu ya. Karena PHP versi baru juga, baru awal-awal dirilis, jadi masalah kayak, fitur-fitur barunya juga, masih banyak yang harus dipelajari dulu gitu kan ya. Nah, kalau CI3 kan itu maksimal PHP-nya versi 7 ya, atau, normalnya itu paling kecil 5.6 versinya gitu. Jadi nanti kalian download-nya yang versi 3 dulu aja gitu. Sebenarnya kalau misalkan CI3 udah bisa, ke CI4 juga itu udah, bisa lah ya, udah ada bayangannya gitu. Nah nanti, udah, CI di-download, jangan lupa kalau misalkan, HTML sama CSS-nya mau pakai framework juga, boleh pakai Bootstrap ya yang gampang, boleh secara, apa ya, secara online atau di-download. Kalau online kan ini ada starter template-nya, ini nanti tinggal copy aja. Jadi nggak usah capek-capek, ngedownload, semuanya udah online gitu. Nah, terus untuk kalau misalkan nih nggak mau pakai, Bootstrap, ada juga, berupa template ya, template untuk, halaman-halaman, kalian boleh pakai template kalau misalkan nggak mau ngoding dari nol, itu kalau di P3 mah, boleh. Misalkan untuk bikin halaman admin, boleh pakai admin LTE, atau kalau misalkan yang bagus nih ya, ini ada SB admin 2, tampilannya kayak gini kurang lebih ya. Ini bisa kalian download nih, di view source kodenya. Udah ada kayak tampilan, sidebar-nya, top bar-nya, terus ada kayak tampilan apa ini, kayak diagram-diagram gitu ya, terus ada beberapa fitur kayak misalkan mau bikin halaman, tabel ya, desain tabelnya udah ada. Di dalamnya itu kalau nggak salah di sini ya, di page, ada halaman login sama register, itu semuanya udah dibuat lah kayak gitu. Nah, cuman sekarang kita nyobanya pakai Bootstrap dulu aja ya, kalau SB admin mungkin, nanti aja ada ya, tuh. Terus, oh ya, ini udah, itu persiapannya, kebetulan di sini kalau saya udah di-download ya, di sini saya udah ngedownload, CI3-nya, ini ya, CI3, nanti kalau diekstrak isinya itu kayak gini ya, kayak gini. Terus kalau Bootstrap juga ini di-download, cuman kita nggak pakai yang download dulu deh, kita online dulu aja ya, SB admin sama LT mungkin nanti aja gitu. Nah, ini kurang lebih, hasil download-an CI itu, di dalamnya itu udah ada beberapa file ya, sama aja kayak misalkan kemarin pas BBE ya, kita ngedownload WordPress, pas kita ekstrak kan di dalamnya udah ada beberapa file. Terus cuman bedanya kalau WordPress itu kan pas kita install langsung ada next 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 kayak gitu. Cuman kalau apa, eee, kalau CI itu filenya banyak kayak gini, pas kita install itu masih memerlukan teknis, coding ya. Jadi nggak full apa, nggak full GUI gitu, semuanya ada coding-nya dikit. Nggak usah pusing sama file-file ini, yang penting, pas kita ngekstrak file yang ada ini jangan dihapus. Paling ya di dalamnya itu yang bakal kita konfigurasi itu cuman beberapa file. Kayak misalkan di user guide ini nggak usah dioprak-oprek, kalau di sistem juga ini nggak perlu apa, nggak perlu diobrak-abrik lagi ya. Nah yang perlu kita config ya, ada beberapa file yang adanya di folder application ya, di application. Kayak misalkan nanti ada, file autoload, config ya, database, terus ada juga roots ya, ini ada roots, berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 file.
yang ada di config. Ini database kalau misalkan kita mau menghubungkan web kita dengan database kita gitu ya. Terus nanti ada file folder controller ya. Ini oh ya, CI3 itu atau framework itu kan basisnya itu PHP yang modelnya MVC ya. M-nya itu model, V-nya itu view, C-nya itu controller. Nah, di sini di CI ini ya, ini di sistem aplikasinya itu udah menganut sistem MVC itu. Tadi ada controller, nah ini C-nya ya controller, terus ada model, ini ada modelsnya, terus V-nya tuh views, nah ini ada views. Nah, jadi MVC itu apa? MVC itu model PHP yang di mana bentuk atau penyimpanan foldernya itu lebih dinamis gitu ya. Lebih dinamis. Maksud dinamis itu lebih rapi. Kalau misalkan kita bikin website pakai PHP dasar kan kita kadang bikin koneksi database-nya eee, bisa bisa di halaman indeksnya atau di halaman yang kita lagi editnya gitu. Jadi di tiap halaman itu ada koneksi database gitu. Terus, eee, untuk bikin bikin pengumpulan data untuk bisa di-CRUD-nya itu ada, kadang-kadang juga di file yang lagi kita edit juga gitu. Nah, cuman kalau di PHP MVC, semua apa, semua semua prosesnya itu diatur jadi 3 bagian, ada di modelnya, ada di controller-nya, ada di views-nya. Itu masing-masing punya punya apa, punya, 3 3 pekerjaan khusus gitu. Nah, yang pertama ada model ya. Nah, model atau di M-nya itu ya, model. Model itu nanti di sini kita buat beberapa file ya, yang fungsinya itu untuk menghubungkan, sistem CRUD-nya atau membuat sistem CRUD itu di model. Misalkan nanti kita mau bikin, eee, gimana membuat sistem, mengambil data ya dari database, atau membuat fungsi delete, membuat fungsi update juga, gitu ya. Semuanya pokoknya sistem CRUD itu disimpannya di model, gitu, terpisah ya di model. Terus kalau V-nya, MV ya, V-nya itu views, ini fungsinya nanti kita buat untuk menampung file-file atau folder yang, eee, sebagai views-nya atau tampilannya gitu. Apapun yang bakal kita tampilkan ke user gitu di browser, semuanya disimpannya di sini, gitu. Semuanya pokoknya disimpan di sini. Sedangkan kalau controller itu mengatur atau menghubungkan antara model ke views-nya. Kalau model itu kan apa, menghubungkan antara web kita dengan database-nya, dengan sistem CRUD-nya gitu. Nah, kalau controller mengatur apa aja nih yang mau ditampilkan ke views-nya secara, hubungannya sama si models ini gitu. Jadi itu prinsip dasar dari, framework-nya atau prinsip dasar dari MVC. Jadi lebih efisien di sini ya, lebih lebih tertata gitu, lebih rapi, gitu. Nah, kalau sekarang kita bakal nyobain gimana caranya bikin website ya, tapi dari segi tampilan dulu gitu. Gimana cara menampilkan halamannya ya, tapi belum ke database karena, kalau ngomongin ke database lumayan panjang juga mungkin di pertemuan berikutnya aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan nih, kalian udah download ya si file CI-nya, ini kalian copy aja, ini si foldernya di-copy ya. Di-copy-nya ke mana? Sama aja kalau di localhost itu ke file htdoc ya. Kalau di Windows adanya di C kan ya, di C, di SAM, terus cari folder htdoc. Kalau di saya ini ada di luar ya di sini, tinggal copy aja di sini, paste. Sama kayak kemarin pas install WordPress gitu. Kalau nanti apa, kalau nanti mau online gimana, webnya, ya ini aja si folder ini nanti kita online-kan aja ke web hosting-nya, semua folder ini, gitu. Nah, sama halnya pas kemarin kita install WordPress, si folder ini tuh kita rename ya, rename misalkan jadi, Stemik, 2019 ya, kalian angkatan 2019. Nah, ini udah berubah ya, Stemik 2019. Kalau udah, kita buka di browser-nya, jangan lupa, mmm
jangan lupa si SAM-nya jalanin ya. Ini aplikasi servernya jalanin Apache sama MySQL. Kalau MySQL itu untuk database-nya, kalau Apache itu untuk ngerubah laptop kita jadi server gitu. Nah, di sini sama kayak kemarin ya, localhost slash Stemic, nama folder yang tadi 2019 kayak gini. Ini tampilan awalnya. Nah, kalau misalkan nanti udah di copy terus dibuka di sini muncul halaman kayak gini, ini artinya CI yang kita download itu udah siap untuk dipakai lah gitu ya, untuk dipakai. Nah, harus diingat lagi ya, CI itu sifatnya masih ngoding gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngerubah tampilan ini, nggak kayak WordPress. Kalau WordPress kan tinggal next, tinggal cari reference, ganti tema, beres. Tapi kalau CI, tetap kita harus ngoding. Nah, berarti kita nanti buka kode editornya. Bebas ya, kalian mau pakai apapun. Kalau di sini pakai kode igniter. Nah, misalkan kita harus tahu dulu nih sistem cara ngebaca. Ini tuh halaman ini tuh ngebuka halaman apa sih, gitu ya. Nah, kalau kalian buka di sini, di kode editornya, kalian drag ya, ini folder ini ke sini. Kalau bisa dicatat ya, biar nggak lupa. Nah, ini foldernya. Kecepatan atau gimana? Enggak, soalnya ngejar waktu. Nah, intinya nanti kalian download ya di webnya Codeigniter. Kalau udah di-download, pindahin si folder hasil downloadannya kayak tadi ya ke folder htdoc. Htdoc itu di mana? Kalau kalian yang pakai Windows itu adanya di folder SAM yang ada di drive C ya. Kayak kemarin nge-install DBE gitu. Nah, installin di sana, copy paste di sana. Terus di rename jadi apapun ya. Misalkan nama web kalian apa gitu ya. Di sini nama webnya Stemic 2019. Ini buat apa? Buat nanti dipanggil ke sininya kan ya, Stemic 2019 gitu. Nah, di dalamnya ini banyak banget folder, cuman yang bakal kita pakai gitu ya, yang bakal kita program, nggak semuanya. Ingat-ingat ya, cuman ada config, ada controller, ada models, sama views-nya. Ada 4 ya, ingat ya. Yang pertama config nih, nanti kita ngatur kayak koneksi database-nya ada gitu ya. Ngatur base URL-nya ada di config. Terus ngatur autoload-nya ada di autoload, sama ngatur rutenya itu ada di routes. Jadi cuma ada 4. Tuh. Terus kalau controller nanti kita fungsikan untuk mengatur apa aja yang mau ditampilkan dari model ke views-nya. Ingat ya, mengatur apa aja yang mau ditampilkan dari model ke views-nya. Terus yang ketiga itu ada models. Models ini fungsinya untuk menghubungkan website kita dengan, bukan menghubungkan ya, tapi mengatur mau ada sistem apa aja sih di website kita. Sistem kita kan biasanya ada create, print, update, sama delete. Nah, semua sistem CRUD-nya itu diatur, dioperasiin di models. Gitu. Nah, terus yang terakhir ada views-nya. Jadi semua tampilan itu kayak kemarin kita bikin index.html, index.php ya. Semua tampilan halamannya kita simpennya di sini gitu. Jadi cuma ada 4. Tuh. Atau yang lebih sering mungkin nanti enggak 4. Config mah ada cuma sekali konfigurasi ya, cuma sekali aja. Nah, yang sering bakal kita pakai nanti controllers, model, views. Karena modelnya pakai model MVC gitu. Oke, lanjut ya. Nah, pas kita buka di browsernya, di sini kan ngebukanya tinggal tulis aja localhost, garis miring, nama foldernya tadi apa. Nah, nanti muncul tampilan kayak gini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini artinya si CI-nya itu udah siap untuk dipakai gitu. Nah, yang perlu diingat lagi, CI itu enggak sepenuhnya GUI ya. GUI itu grafik ya. Artinya pembuatan websitenya
100% masih ngoding gitu. Nah, jadi kita buka filenya semuanya di sini. Itu satu folder aja ya di sini nih. Si folder Steamik ini kita drag ke kode editor kalian supaya nanti si file-filenya ini muncul ya semua gitu. Nah, sekarang kita analisis nih ya supaya kalian tahu. Ini pas kita tulisin Steamik 2019 kan kita enter muncul halaman ini nih. Nah, halaman ini tuh sebenarnya halaman mana sih? Sedangkan kan di sini nggak ada. Sedangkan kalau kita biasanya bikin website kan selalu gini nih, index.php gitu kan ya. Nah, kalau gini doang, jalan nggak ya? Kita enter, jalan. Oh, berarti ini tuh menjalankan file index.php. PHP. Nah, padahal ya, index.php ini bukan file yang ini. Bukan file ini nih. Kita cari, nah ini ada file kan yang di luar. Bukan yang ini, salah. Sebenarnya yang dijalankan itu file ini. Loading ya. User guide. Bukan user guide. Yang dijalankan itu aplikasi di views. Nah, di sini ada welcome.php ini. Nih ada ini. Bukan index ya, tapi welcome. Soalnya gini, kalau kita lihat ke controllernya, terus ada welcome kan di sini ya. Welcome. Nah, ini folder apa file welcome-nya PHP. Di sini tuh ada fungsi yang ngejalanin indeks. Indeksnya itu yang mana? Indeksnya itu menjalankan menjalankan file welcome garis bawah message.php ya. Di sini sebenarnya ada .php, cuman karena ini CI jadi nggak usah pakai PHP. Cukup nama filenya aja welcome.php yang ada di folder views, yaitu yang ini. Ini welcome message.php yang ini gitu. Jadi halaman ini tuh ya sebenarnya menjalankan ini welcome message.php. Kalau nggak percaya tinggal kalian gini aja, index.php/welcome ya, welcome. Coba kita enter di sini, enter, tuh masih jalan, masih ada. Kita tambah lagi di sini, /welcome garis bawah loading welcome garis bawah kok lemot ya, welcome garis bawah tadi apa? Message.php. Kalau kita enter, salah tulis ya? Oh, welcome message ya? Welcome garis bawah message garis bawah message.php. Nggak jalan ya? Cukup ini aja mungkin ya. Cukup si foldernya aja. Folder karena di dalam foldernya udah ada ini nih welcome.php gitu. Nah, gitu cara cara bacanya ya, cara bacanya. Jadi yang di sini tuh sebenarnya halaman utamanya itu file welcome garis bawah message.php yang ada di folder view itu yang halaman ini. Nah, sekarang kita pengen nih gimana caranya supaya gini, kita pengen halaman yang pas kita gini nih, pas kita enter foldernya Steamik 2019, enter, yang muncul itu bukan welcome ini, tapi halaman utama kita gitu ceritanya gitu. Berarti nanti kita bikin views-nya dulu gitu. Cuman sebelum ke sana, tadi kan pas di link-nya itu harus ada ini ya, index.php/welcome. Welcome kayak gini, enter, nah ngejalanin yang ini gitu. Nah, gimana kalau misalkan gini, di welcome-nya di welcome-nya jangan di welcome deh. Ya kita pengen ini nih, si index.php-nya itu dihapus gitu ya. Jadi nanti, pas kita manggil halaman itu cukup gini aja, foldernya, terus, apa, eee, si folder welcome-nya kayak gini. Karena kalau gini kan, kalau kita enter bakal error, tuh, nggak ada gitu. Karena di depannya itu
CI itu punya sistem itu ngebaca file indeksnya dulu .php slash baru ke folder views di dalam folder di dalam folder views itu ada welcome-nya gitu. Baru muncul kayak gini tuh. Nah, cara ngilanginnya ada triknya, ini di si CI-nya itu udah disiapin. Kalian nanti cari di sini URL ya, di halaman dokumentasinya URL. Nah, nanti di hasil pencarian ada kode ignitor URL, tinggal diklik. Di bawahnya itu ada removing the index PHP gitu. Soalnya kalau misalkan kalian nggak lakuin ini, tiap ngebuka apapun di belakang folder utama sama sebelum folder khususnya itu harus ditambahin indeks gitu. Agak ribet juga kan ya. Jadi tinggal nambahin ini aja. Kode yang ini ya, yang bawah nih. Yang buat HT aksesnya. Bukan yang atas, ini mah bukan. Jadi yang bawah nih, yang rewrite sampai ke bawah. Ngopinya kemana? Kita copy dulu ini ya. Copy. Nah, di sininya, kita buat HT akses di folder paling luar di sini. Di luar gitu ya. Bukan di dalam aplikasi, bukan di dalam sistem, bukan di dalam user guide-nya gitu. Jadi di luar kalian bikin bikin file ya, maaf. Namanya HT access pakai titik ya. HT access kayak gitu. Enter. Nah, di sini langsung paste kode yang tadi. Kayak gini aja. Kalau di save kita close aja. Nanti di sini ini tinggal hapus aja. Kalau tadi kan error ya. Sekarang kita hapus, jadi cukup welcome, enter. Nah, berhasil kayak gini. Jadi kedepannya nggak usah pakai index.php kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal ngerubah sistem view ya. Jadi pas kita buka filenya, buka halaman webnya di enter di sini, Systemic 2019, enter aja. Yang muncul bukan welcome-nya gitu, tapi halaman homepage ya, halaman homepage. Nah, jadi di controllernya ya, di controllernya kita bikin file baru di sini. Misalkan namanya home ya. Kalau website itu kan home. Nanti kalian bisa bikin controller khusus admin gitu ya, admin. Berarti semua sistem root-nya ada di admin. Terus ada bikin controller khusus user, bisa bikin namanya users.php nanti. Jadi tiap tiap objek atau tiap user ya, itu punya controller-nya sendiri gitu. Nah, kalau sekarang untuk home-nya dulu ya, karena untuk admin sama user kan itu ada sistem login, itu mah nanti aja gitu. Sekarang untuk home-nya dulu ya. Kita kasih nama home aja, jangan lupa kasih .php-nya. Ini harus besar ya, harus besar .php, enter. Nah, kita copy aja nih, yang ini ya, kita copy yang dari halaman welcome, copy ke halaman home. Cuman yang ini nggak usah ya, kita hapus aja nih. Ini nggak usah, ini tutup kurung dulu, kurung. Terus kita copy yang ini, public function, tapi ketik sendiri aja deh. Public function index ya, kita mau ngejalanin indeksnya isinya apa gitu. Tuh. Nah, yang harus diperhatiin di sini, ini yang welcome close aja. Di controller itu kan huruf besarnya itu harus gede ya, home, H gitu. Nah, di sini ada kelas. Nah, nama kelasnya itu harus sama dengan nama filenya, karena di sini nama filenya home dan huruf H-nya besar. Nah, di sini juga harus sama home kayak gini. Kalau misalkan kecil, ini nggak akan jalan ya, berarti harus sama kayak gini. Nah, kalau kita bikin di sini misalkan echo ya untuk menampilkan sesuatu. Kalau Streamweek 2019 misalkan ya, tutup titik koma, di save. Nah, ngejalaninnya gimana? Ada yang tahu nampilinnya? Kalau tadi kan yang welcome, di sini tulisin welcome, nama si controllernya, enter, muncul nih welcome. Nah, kita pengen nampilin si echo. Kita mau dikit lagi nih. Klik home. Pakai home Pak belakangnya. Di sininya. Belakang welcome atau di belakang ini?
welcome-nya ganti pakai home. Oke, welcome-nya ganti jadi home. Home-nya kecil atau gede? Home. Kecil. Kecil aja ya. Enter, muncul tuh di sini. Halo Stemik 2019-nya gitu. Nah, cuman kita tetap ya kalau misalkan ininya dihapus, secara default masih ke welcome kayak gini. Nah, ngerubahnya gimana? Ngerubahnya baru kalian pindah nih ke config ya. Di config itu ada satu file namanya roots ya. Nah, roots ini di dalamnya mengatur default controllernya. Jadi pas halaman webnya dibuka, controller mana dulu yang mau dibuka di sini. Tuh. Karena tadi home, tulisnya home aja. Kalau tadi kan H-nya gede, kalau di sini tulis H-nya cukup kecil aja. Gitu. Jadi kalau misalkan kita enter ya di sini, yang muncul bukan welcome lagi, tapi ini hello Steamik. Nah kalau udah gini, udah beres. Kita bisa bikin views-nya gitu. Nah ini kan tulisan hello Steamik-nya di mana? Adanya di ini close aja ya. Adanya di home ya. Sedangkan home PHP ini bukan views tapi controller kan ya. Controller. Ada di sini echo-nya gitu. Nah, sedangkan yang mau kita tampilin itu halaman home yang nantinya itu kita buatnya di folder views di sini nih. Folder views. Nah, jadi nanti tuh di folder views kita bikin folder namanya home atau tanpa folder juga bisa ya, tanpa folder. Home ya, bikin folder home, di dalamnya ada file index ceritanya. Kayak gitu. Nah, yang ditampilkan itu yang ada di views. Caranya gimana? Gini aja. Di controllernya ya, kalau mode OOP PHP, objek berbasis apa? Pemrograman berbasis objek di PHP itu pasti suka nemu yang kayak gini, $this ya. Terus kalau di MVC itu ada tanda panah ya. Tanda panah itu artinya si halaman web ini tuh mau menjalankan fungsi apa gitu. Itu digambarkan dengan tanda anak panah gitu. Nah, kalau di CI itu langsung pakai load ya. Load jalankan views. Nah, dalam kurung di sini baru nama filenya apa. Kalau misalkan file indeksnya itu di luar ya, di luar atau di dalam folder views tapi di luar nggak ada folder lagi, langsung aja tulis di sini index.php tapi tanpa .php juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang ini yang dijalanin malah mungkin ini nih index.html. Nah, kita maunya mau menjalankan index yang ada di folder home ya. Hanya gede gitu ya. Ini folder ya. Ini folder. Ini indeksnya itu .php gitu. Cuman kita nggak usah pakai .php-nya. Kalau kita save, ini kita refresh ya, nggak akan jalan. Kenapa? Unable to load the request file. Home/indexnya nggak ada. Nah, karena belum kita buat ya. Nah, cara ngejalaninnya atau cara ngebuatnya, tadi kan fokusnya di controller. Sekarang kita fokusnya ke views ya. Nah, di sini di views. Di folder views ini kita bikin folder. Harus sama nih, H-nya gede kan ya. Home, enter. Di dalam folder home-nya kita bikin file namanya index.php ya, bukan HTML. Nah ini. Kok HTML ya? Mana tadi? Itunya kali, Pak. Apanya? Ini kita hapus dulu ya. Di views kita bikin folder home ya. Terus bikin file di dalam home index.php. Nah, berhasil ya. Index.php. Ini udah jalan nih sebenarnya kan ini udah ke home index. Kalau kita refresh di sini berhasil muncul. Belum ada apa-apa ya karena belum kita isi gitu. Nah, kalau udah gini kita manfaatin framework dari si Bootstrap-nya ya. Nah, Bootstrap juga udah diajarin kan ya waktu di P2 kalau nggak salah. Kita pakai yang online aja ya. Di sini pakai yang online. Udah ada starter template-nya. Kita tinggal copy aja nih. Copy, di copy.
tinggal paste aja deh di sini, di indeksnya. Paste, kita save ya, save. Langsung ke sini lagi, enter. Nah, muncul tuh hello world-nya. Berarti udah beres tuh. CI-nya udah views-nya udah apa? Udah bisa dipakai ya. Tuh tinggal kita ngoding Bootstrap-nya aja. Misalkan di Bootstrap itu ada apa ini? Ada menu atas ya. Masih ingat bikin menu atas top bar-nya? Itu ada di navbar ya. Bisa dicari. Navbar. Misalkan kalian mau bikin menu kayak gini ya yang atasnya. Tuh. Kita cari yang nggak pakai list deh, yang pakai A ya, ini. Ini pakai apa ini? Pakai link ya, di copy, terus kalian paste di hello world-nya, ganti nih hello world-nya. Atau di atas H1 deh. Paste. Hello world-nya ganti di sini jadi hello Steamik 2019. Tuh. Kita refresh nih di sini. Refresh, muncul di sini navigasinya. Nah, gampang ya, bisa sampai sini. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Nggak ada? Bisa ya? Nggak ada. Oke. Nah, masih ingat nggak di Bootstrap itu supaya si objeknya agak ke tengah? Ini kan nempel banget ke samping nih. Ini juga kalau misalkan di sini ada objek, mungkin ini nempel banget gitu. Kita pengen objeknya itu ada di tengah-tengah. Ada yang tahu pakai apa? Kontainer, Pak. Kontainer ya. Nah, kontainernya kita simpan di bawah ini. Kontainer. Nah, div-nya kita simpan di atas slash nav ya. Kayak gini. Jadi nanti ini agak ke tengah. Sampai sini sebenarnya. Di sini tuh ada batasnya gitu. Hello Steamik juga mungkin nanti di bawah ini pakai kontainer aja. Terus si H1-nya kita cut, simpen di bawah ini. Paste, refresh. Nah, jadi ke tengah kayak gini. Tuh. Kalau header, masih ingat header? Kalau di Bootstrap pakai apa? Jumbo, Tron ya. Misalkan bikin header nih kayak gini. Headernya yang ini ya, yang ada buttonnya. Di copy gitu ya. Paste di ini deh pengganti apa? Oh, kalau header itu kan full ya. Button. Berarti di bawah nav, di buttonnya. Karena full dari kanan ke kiri kan ya. Refresh. Nah, ini beres. Hello world-nya tinggal ganti nih. Supaya agak ke tengah, boleh di sini kasih kontainer. Div-nya kita simpan ke bawah. Kayak gini. Jadi nanti agak geser. Nah, tinggal ganti aja ya di sininya. Hello world-nya jadi hello Steamik 2019. Yang ini mah hapus aja deh. Nah, beres. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah jam 4:30. Ada pertanyaan? Paham ya? Bisa ya? Insya Allah. Oke. Nah, supaya nanti bisa lebih rapih lagi ya. Di sini kan si views-nya itu baru ada satu folder ya, home gitu. Nah, biasanya kalau mendesain website itu di bagian kita bikin beberapa halaman banyak, misalkan ada 10 halaman, mau itu profile.html misalkan atau .php, kontak.php, portfolio.php dan halaman-halaman lainnya gitu. Di bagian atasnya kan pasti selalu sama ya, dimulai dari htdoc nih. Doc type ya, dari doc type sampai ke head itu isiannya pasti selalu sama gitu. Kalau misalkan kita bikin filenya banyak, ini kan pasti bakal copy paste lagi nih. Gitu. Nah, kita bisa di MVC itu atau di OOP PHP bagian-bagian dari HTML-nya itu dipecah lagi, dibagi-bagi. Supaya apa? Bagian head-nya kan pasti selalu sama tiap halaman, selalu butuh gitu. Bagian paling bawah ada footer ya.
footer juga kadang-kadang suka sama nih kayak kumpulan skripnya harus ada sama gitu. Kalau di headnya itu kan kayak link ke Bootstrap-nya, link ke font mungkin, atau ke link ke HTML khususnya, bukan HTML, ke CSS khususnya gitu ya. Semua yang ada di link ini kan pasti semua halaman butuh. Nah, daripada capek kayak gitu ya, di copy, kita bagi aja ini semuanya. Bagi. Jadi cara ngebaginya kayak gini. Nanti di views-nya ini, di halaman views ini, kita bikin folder ya, bikin folder khusus template-nya. Tuh, jadi kita bikin folder, namanya misalkan template. Nah, jadi ada home, ada template. Nah, di template kita bikin file. Bikin file nih. Namanya misalkan untuk atas header.php. Header.php. Terus untuk yang bagian bawahnya, yang bagian bawahnya masih di folder template ya. Ada footer.php. Nah, ada 2 ya di sini. Nah, misalkan yang header nih, yang header diisinya apa? Yang header itu kita isi dari bagian objek yang sama. Kalau navigasi selalu sama kan ya di tiap halaman nih. Navigasi yang atas ini pasti tiap halaman selalu ada gitu. Berarti kita copy-nya dari sini aja. Dari /nav ya ke atas, ke doctype. Ke sini. Bukan di copy tapi di cut ya. Di cut, pindahin ke header. Paste. Save aja kayak gini ya. Ini udah close. Terus bagian bawah objek yang selalu sama mana? Itu pasti di bagian ini nih. Optional JavaScript sampai ke bawah ya. Ini tiap halaman selalu ada. Kita cut aja. Cut. Jadi nanti di halaman index itu cuman segini doang gitu. Di bagian footer kita pindahin ke sini, paste. Save. Nah, kalau kita refresh, ini bakal kacau lagi. Tuh, bakal kayak gini. Bakal biasa. Karena apa? Karena headernya sama si footernya udah dibuat terpisah. Nah, kita panggil aja. Panggilnya gimana? Panggilnya kita atur di controllernya. Balik lagi ke sini, controller home. Nah, caranya copy yang ini. Load view lagi, ya. Cuman bukan ke home, tapi ke folder apa? Template ya. Template. Langsung, karena namanya header, tulis aja header.php. Tapi karena nggak usah pakai .php, cukup namanya aja. Gitu. Terus untuk footernya ya, ini di copy lagi, pindahin ke bawah kayak gini. Ada di folder template, terus kita ganti nama footernya jadi headernya jadi footer ya. Footer kayak gini. Nah, jadi sesuai urutan. Urutannya itu paling atas ada header, paling bawah ada footer. Baru kalau konten ini mengarahnya ke file index yang ada di home gitu. Nah, jadi kalau pas kita refresh di sini, balik lagi kayak gini, tampilannya berubah lagi. Kayak gitu cara ngebaginya ya. Nah, kalau udah kayak gini jadi enak nih ya. Kalau misalkan kita bikin apa ya? Bikin fungsi lagi ya di sini. Misalkan public function namanya profil ya, misalkan profil kurung buka kurung tutup. Kita mau nampilin halaman profil gitu ya. Nanti di home bukan ke index tapi ke profil.php kayak gini. Profil.php. Nah, balik lagi ke views ya. Nih, balik lagi ke views di halaman home kita bikin file namanya profil.php. Enter kayak gini. Nah, ada 2 ya. Nah, kalau kita jalanin di sini karena belum ada linknya ya, kita bikinin aja di sini. Kayak gitu. Di enter, nggak ada nih. Oh, atau ini home ya, home/profil. Nah, muncul ya, kayak gini cara manggilnya. Sementara kayak gini dulu karena kita belum bikin linknya.
Ini kan masih kosong nih. Nah, ini masih kosong. Nah, kita nggak usah copy kode yang bootstrap-nya, yang tadi apa template-nya. Mana? Nah, ini starter template-nya kita copy lagi ya. Terus ke sini paste. Tuh. Kita save ke profil lagi. Ke sini. Nah, muncul ya hello world-nya. Tuh. Karena ini ada bagian yang sama ya. Karena ini ada bagian yang sama, bagian head-nya, terus bagian footer-nya juga ada script yang sama. Kita nggak perlu kayak gini lagi. Bagian profil itu kita hapus ya. Bagian hapus. Di sini cukup misalkan mau nampilin apa ya, H1 ya. H1. Ini halaman profil. Kita save, kita refresh di sini. Nah, muncul ya, ini halaman profil. Tapi fontnya masih kayak gini ya, belum pakai bootstrap. Nah, caranya sama di bagian home, di bagian ini ya. Itu lagi, bikin lagi load view-nya. Ininya ke template ya. Ke template. Ininya ke header. Copy lagi, pindahin ke bawah. Ini ganti jadi footer. Nah, jadi tiap halaman header sama footernya sama, cuman dipasangnya itu di controllernya, bukan di halaman profilnya, bukan di halaman indeksnya. Nah, kalau udah kayak gini enak. Nanti ke depannya di refresh, daftarnya ada, halaman profilnya tetap ada kayak gini. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana, Bu Mariam? Nggak kedengeran? Ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Bisa ya berarti ya? Nggak ada, Pak. Oke. Insya Sip, sip, Allah. sip. Insya Allah. Nah, ini kan baru dua ya, baru controller sama views-nya. Jadi views itu ngedesainnya Iya, Pak. di views ya. Ngedesainnya di views, terus mengatur apa aja yang mau ditampilkan itu ngaturnya di controller. Nah, nanti kita buat gimana sih cara menghubungkan ke database-nya ya, ke database-nya. Tuh. Terus ada beberapa file juga yang belum kita konfigurasi. Contohnya kayak misalkan di file config itu kan ada autoload ya. Nih, autoload itu ada misalkan nah menghubungkan database nih. Kita bikinnya di libraries ya, autoload-nya bikin kayak apa konfirmasi email, misalkan kalian bikin website yang dimana kalau registrasi atau apa itu harus konfirmasi lewat email atau konfirmasi lewat nomor telepon gitu ya. Nah, di CI itu udah bisa, udah tersedia gitu ya. Nah, kita tinggal nambahin nama libraries-nya apa, di sini ada contohnya email gitu. Terus kalau misalkan mau bikin halaman login, itu ada libraries-nya namanya session ya, karena ada bikin sesi gitu. Kalau kalau di PHP dasar itu kan waktu dulu itu belajarnya pakai cookies kan ya. Terus ada $_ session juga gitu untuk bikin login. Itu dipakai juga. Nanti kita pakainya di sini gitu. Selain autoload, nanti di config itu ada ngatur ini nih, kayak base URL-nya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin link, terus linknya itu biasanya panjang banget. Supaya nggak panjang, kita tulisin aja base URL di antara ini. Nah, mungkin dijelasinnya minggu depan aja. Terus, karena tadi kita udah ngehapus indeksnya ya, indeks yang di belakang folder kita harus selalu ada tulisan index.php karena udah dihapus pakai ht access, ini nanti kayaknya dihapus aja, gitu, nggak perlu, gitu. Nah, nanti ke bawahnya ada beberapa setting lagi ya yang harus kita ubah gitu di config. Nanti kalau di database, nah kalau kita udah mau koneksi database, di file database-nya itu ada ini nih, ngatur username ya, username database-nya apa, password database-nya apa, nama database-nya apa gitu. Kalau username kan biasanya root kan ya. Kalau password, kalau kalian pakai sum itu biasanya kosong, jadi dikosongin aja.
terus nama database-nya apa, kayak gitu. Ini di database cuma pakai ini doang. Terus kalau di roots itu tadi udah kita atur ya. Roots itu cuma mengatur default halaman utamanya gitu. Itu mau kemana? Itu ke halaman home, controller home ya. Kita tulis aja di sini. Berarti ini udah beres kalau yang roots mah. Nah, kedepannya kita ngatur config sama ngatur database ya gitu. Soalnya data-data itu kan bakal kita kirim dari database ke web ya gitu. Kalau misalkan dari controller bisa nggak ngirim data? Bisa. Misalkan kalian gini nih, kalian pengen bikin halaman home-nya, steaming-nya pengen bisa diganti-ganti gitu ya kalimatnya. Kalian bisa aja kayak gini, ada dollar data ya, dollar data, ada array namanya title ya, title gitu. Isinya steaming 2019. Ini jangan lupa pakai kutip ya. Nah, si dolar datanya kita kirim ke kemana? Ada yang tahu nggak? Ini nih untuk ngeganti ini. Ngeganti tulisan ini nih. Tulisan Steaming Bandungnya. Karena Jumbotron itu adanya di body kan ya, di index. Berarti dikirimnya bukan ke header, tapi dikirimnya ke sini, ke index. Tinggal tulisin aja dolar data kayak gini. Atau jangan ini mah sama ya. Ini udah ganti. Anas berkata misalkan. Ini close, ini close, ini close. Nah, di bagian indeksnya di sini kan masih Steaming 2019. Kita refresh, belum berubah kan ya. Nah, cara ngegantinya gimana ini? Kalau pakai PHP, masih ingat nggak? PHP, tanda tanya ya, tanda tanya PHP, tanda tanya. Langsung echo. Nah, yang ditampilin apa? Dolar ini, dolar title ya. Di sini kan bentuknya kayak array ya atau data biasa karakter. Bukan gini, bukan dolar gitu. Nah, kalau di CI semua yang di sini tuh bakal otomatis di convert jadi variabel gitu. Karena tadi namanya title berarti di sini berubah jadi dolar title di sini berubah. Nah, di sini tadi kan asalnya Steaming 2019, sekarang diganti jadi ini Anas berkata. Kalau di refresh berubah jadi Anas berkata. Tuh. Nah, ini datanya baru dibuat di controller, dikirim ke mana ini? Ke halaman index ya. Dari sini dikirim ke sini gitu. Nanti muncul di halaman ininya. Nah, nanti ke depannya data-datanya itu bakal kita ambil dari database. Nah, kalau ambil dari database, kita bikin penghubungnya itu di models ya di sini. Bukan di controller. Itu beda lagi. Tuh. Mungkin itu mah di minggu depan aja supaya nggak terlalu panjang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Dapat. Oke. Belum ada, Pak. Oke, sip. Nanti ini udah di record. Ya, ada 2 video, mungkin nanti dikirim. Gitu. Oke deh, kalau misalkan nggak ada pertanyaan mah, kita lanjut minggu depan aja. Mungkin minggu depan mah kita udah ke apa? Tatap muka ya, insya Allah. Benar nih, nggak ada yang ditanyain? Nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah kita akhiri aja perkuliahannya ya. Terima kasih buat waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.